Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai strategi tata letak. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai strategi lokasi dan sekarang kita akan bahas mengenai strategi tata letak. Kalau kita membicarakan tentang strategi tata letak, ini lebih berhubungan kepada bagaimana prosedur tata letak dalam suatu ruangan atau dalam suatu gudang atau dalam suatu area perkantoran. Jadi pengertian dari tata letak ini sendiri adalah keputusan penting untuk menentukan efisiensi operasi secara jangka panjang. Nah, tata letak adalah keputusan mengenai penempatan mesin-mesin pada tempat terbaik, kemudian bagaimana mengukur kursi dan meja, dan kemudian juga sebagai pusat pelayanan. Nah, pusat pelayanan sini adalah dalam pengaturan rumah sakit atau departemen store. Mengapa tata perencanaan tata letak ini penting? Karena di dalam tata letak ini adalah suatu keputusan dalam menentukan efisien bagi suatu operasi dalam jangka panjang. Banyak dampak strategis yang terjadi dari hasil keputusan tentang layout, diantaranya kapasitas, kemudian proses, fleksibilitas, biaya, kemudian kualitas lingkungan kerja, kontak dengan konsumen, citra perusahaan. Dan di mana layout yang efektif ini akan membantu perusahaan dalam mencapai suatu strategi, dalam menunjang strategi bisnis yang nantinya ditetapkan diantaranya berupa diferensiasi produk, kemudian bisa juga sebagai menekan biaya yang rendah dan sebagai respon yang cepat juga terhadap pelanggan. Jadi tujuan dari tata letak ini adalah ingin perencanaan tata letak dalam fasilitas pabrik pada dasarnya ini untuk meminimumkan biaya. Nah, minimumkan biaya kemudian meningkatkan efisiensi dalam pengaturan segala fasilitas produksi dan area kerja. Tujuan tata letak itu ada 7. Yang pertama adalah menggunakan ruang yang tersedia secara seefektif mungkin, kemudian meminimumkan jarak angkut dan biaya penanganan bahan, kemudian menciptakan keseimbangan dalam proses produksi, kemudian menyederhanakan proses produksi, kemudian mendorong semangat dan efektivitas kerja karyawan, menjaga keselamatan kerja dan barang-barang yang sedang diproses, dan menghindari berbagai bentuk pemborosan. Manfaat dari layout itu sendiri, manfaat dari layout yang pertama adalah meningkatkan jumlah produksi. Nah, meningkatkan jumlah produksi ini maksudnya adalah di mana misalnya tata letak pabrik yang baik akan memberikan kelancaran proses produksi dan akhirnya akan memberikan output yang lebih besar. Yang kedua adalah mengurangi waktu tunggu, di mana tata letak fasilitas pabrik yang baik akan memberikan keseimbangan beban dan waktu antara satu mesin dengan mesin yang lainnya, atau departemen dengan departemen yang lainnya. Keseimbangan ini akan dapat mengurangi penumpukan bahan dalam proses dan waktu tunggu antara satu mesin dengan mesin yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah efisiensi penggunaan fasilitas. Nah, efisiensi penggunaan fasilitas ini lebih berhubungan kepada tata letak fasilitas pabrik yang terencana dengan baik. Dapat menciptakan pendayagunaan elemen produksi seperti tenaga kerja, kemudian mesin maupun peralatan yang lebih efektif dan efisien. Yang keempat adalah mempersingkat waktu proses, di mana dengan memperpendek jarak antara satu mesin dengan mesin yang lain atau satu operasi dengan operasi yang lain akan mengurangi penumpukan bahan dalam proses atau mengurangi waktu tunggu. Dan yang kelima adalah meningkatkan kepuasan dan keselamatan kerja, di mana yaitu pengaturan tata letak fasilitas pabrik secara baik akan menciptakan suasana ruang dan lingkungan kerja yang nyaman, aman, tertib, dan rapi, sehingga kepuasan dan keselamatan kerja akan lebih ditingkatkan. Desain tata letak, hal yang harus diperhatikan adalah utilitas ruang dan peralatan. Yang kedua, aliran informasi barang atau orang yang lebih baik. Nah, penentuan tata letak ini harus memperhatikan kelancaran komunikasi antar divisi, misalnya jarak antar ruang, di mana manajer harus memutuskan peralatan yang digunakan, misalnya ban berjalan, kemudian kereta otomatis untuk mengirim dan penyimpanan barang, kemudian bar berjalan adalah ban atau sabuk yang berhubungan ke dua atau lebih katrol yang berputar yang digunakan untuk mengangkut material. Perencanaan tata letak.
Beberapa hal yang dapat membantu dalam perencanaan layout, yang pertama adalah atapnya cukup tinggi. Hal ini dapat memudahkan perusahaan di dalam mengatur penerangan dan sirkulasi. Yang kedua, ganggang cukup lebar akan memudahkan arus barang dan manusia dan juga memudahkan dalam perawatan fasilitas perusahaan. Yang ketiga adalah daya tahan lantai dan bangunan. Sangat berguna apabila perusahaan memilih bangunan berlantai lebih dari satu bangunan atau bertingkat. Penting juga bila perusahaan menggunakan mesin dan fasilitas lain yang berat. Yang keempat adalah dudukan mesin yang fleksibel, penting untuk memudahkan perawatan dan penggantian mesin. Yang kelima adalah fleksibel untuk kondisi emergensi. Kemudian tujuan dari perencanaan tata letak, yang pertama adalah pemanfaatan fasilitas dan peralatan yang optimal, terutama bagi perusahaan yang tidak memiliki lahan atau bangunan yang luas. Yang kedua, aliran manusia dan materialnya menjadi lancar. Yang ketiga, pemakaian ruang dan efisien, dalam arti memudahkan pergerakan bahan dan manusia. Yang keempat, memberikan ruang gerak yang cukup untuk kelancaran dan kenyamanan operasional perusahaan. Yang kelima, biaya investasi dan produksi yang rendah. Yang keenam, fleksibilitas untuk perubahan. Yang ketujuh, keselamatan kerja. Yang delapan adalah suasana kerja yang baik. Dan yang kesembilan adalah penggunaan tenaga kerja dan persediaan yang efisien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tata letak, yang pertama adalah peralatan penanganan bahan, di mana manajer harus membutuhkan peralatan yang akan digunakan, seperti ban berjalan, clearance, kemudian automatic storage, revolver system, juga kereta otomatis untuk mengirim dan penyimpanan barang. Yang kedua adalah kapasitas dan persyaratan luas ruangan. Desain tata letak dan penyediaan ruang hanya dapat dilakukan apabila persyaratan jumlah pekerja, mesin, dan perakitannya diketahui. Seperti misalnya persyaratan ruangan persegi 4 minimal berukuran 6x6 kaki. Ditambah toilet, kantin, tangga, lift, dan untuk pencegahan masalah keamanan, kebisingan, debu, temperatur, dan ruangan peralatan mesin. Yang ketiga adalah lingkungan hidup dan estetika, di mana penentuan tata letak juga membutuhkan keputusan mengenai jendela, kemudian penghijauan, tinggi atap, dan penyediaan aliran udara, mengurangi kebisingan, dan menyediakan keleluasan pribadi. Yang keempat adalah aliran informasi, di mana penentuan tata letak harus memperhatikan kelancaran komunikasi antar divisi. Misalnya jarak antar ruang, pembatasan setengah badan, atau ruang kantor terpisah. Yang kelima adalah biaya penggerakan antar wilayah kerja, di mana pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan pemindahan bahan dan kepentingan beberapa wilayah tertentu untuk didekatkan satu sama yang lain. Jenis-jenis tata letak. Dalam merencanakan tata letak, perusahaan dapat memilih beberapa tipe tata letak, seperti tentunya juga dengan tidak mengesampingkan tipe dan karakteristik aktivitas dan operasional perusahaan masing-masing. Dengan kata lain, tipe tata letak yang cocok dan tetap bagi perusahaan belum tentu cocok tetap bagi perusahaan lain. Di sini ada beberapa tipe tata letak. Yang pertama adalah tata letak kantor. Nah, tata letak kantor ini adalah mengelompokkan pekerjaan, kemudian perlengkapan pekerjaan dan ruang dengan mempertimbangkan kenyamanan, keamanan, dan pergerakan informasi. Hal-hal yang membedakan antara layout kantor dan pabrik adalah kepentingan informasi. Tata letak dan fungsi kantor terus berubah akibat perubahan teknologi. Walaupun begitu, analisis tata letak kantor masih memerlukan pendekatan berbasis tugas, korespondensi lewat kertas, kontrak, dokumen, hukum, dokumen klien, naskah cetak, gambar, desain masih memegang peranan besar di dalam kantor. Cara penyelesaian layout kantor adalah menggunakan analisa diagram hubungan, relationship chart, di mana diagram yang disiapkan untuk sebuah kantor desainer per produk menyatakan kepala bidang pemasaran haruslah berdekatan dengan wilayah desainer, kurang dekat dengan sekretariat pusat, dan tidak dekat sama sekali dengan ruang fotokopi atau departemen keuangan. Ini sebagai contoh. Nah, di sini adalah contoh tata letak kantor. Jika kita lihat pada contoh ini, maka CEO, kemudian ini adalah closeness. Closeness-nya itu artinya dari beberapa posisi divisi-divisi ini, mana yang paling dekat dengan divisi-divisi ini. Kita bisa lihat dari kode-kodenya ya. Ada ada A, E, I, O, U, dan X. Di mana masing-masing dari beberapa ini adalah kedekatan dan kepentingannya dalam kedekatan dengan masing-masing divisi. Nah, kita bisa lihat ya, mulai dari CEO sampai accounting.
Kemudian ada tata letak toko eceran. Nah, kalau tata letak toko eceran ini merupakan pendekatan yang berkaitan dengan aliran pengalokasian ruang dan merespon pada perilaku konsumen. Layout ini didasarkan pada ide bahwa penjualan dan keuntungan bervariasi kepada produk yang menarik perhatian konsumen. Sehingga banyak manajer retail mencoba untuk mempertontonkan produk kepada konsumen sebanyak mungkin. Mungkin Anda pernah ya berkunjung di dalam toko swalayan gitu, contoh Indomart, Alfamart gitu ya, atau misalnya kepada Hero dan beberapa department store lainnya. Nah, di situ kan Anda bisa lihat bagaimana masing-masing swalayan ataupun departemen store itu mempertontonkan barang-barangnya, dan kita tuh sebagai konsumen itu bisa leluasan untuk melihat barang-barang tersebut. Ya, kita bisa lihat ya dari gambar ini bagaimana proses masuk kemudian sampai dengan aliran keluar dan bagaimana konsumen itu bisa melihat semua barang. Nah, kemudian ada tata letak gudang. Tujuan dari tata letak gudang atau warehouse layout ini adalah untuk menemukan titik optimal antara biaya penanganan bahan dan biaya-biaya yang berkaitan dengan luas ruangan dalam gedung. Sebagai konsekuensinya adalah memaksimalkan penggunaan sumber daya ruang dalam gudang, yaitu memanfaatkan kapasitas secara penuh dengan biaya perawatan material rendah. Biaya penanganan bahan adalah biaya yang berkaitan dengan transportasi material masuk, penyimpanan, dan transportasi bahan keluar untuk dimasukkan ke dalam gudang. Biaya-biaya ini meliputi perawatan, orang, bahan, biaya pengawasan, asuransi, dan penyusutan. Tata letak gudang yang efisien juga meminimalkan kerusakan material dalam gudang. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, mungkin Anda pernah berkunjung dalam satu gudang warehouse yang cukup besar ya, di mana dalam melakukan mereka tata letak gudang, itu sudah dikelompokkan berbagai dengan spare part-nya atau berbagai dengan jenis barangnya. Dan dalam pengepakannya juga, dalam penyusunannya itu, biasanya kan dalam gudang itu menggunakan rak-rak. Dan kemudian nanti akan dibantu dengan alat berat untuk dalam pengambilannya. Nah, kenapa menggunakan hal ini? Karena ini untuk melakukan efisiensi gudang, dan kemudian biasanya kan juga gudang-gudang ini kalau Anda perhatikan, dia akan dekat dengan loading door. Ya, jadi tidak perlu akses yang cukup panjang dari proses penyimpanan sampai barang tersebut akan didistribusikan. Nah, ini tata letak gudang untuk lebih rincinya. Kita bisa lihat ya, untuk kelancaran proses penyimpanan, maka fasilitas yang diperlukan pada departemen itu yaitu area yang cukup untuk penempatan angkutan, kemudian dock door dan pintu dermaga sesuai dengan alat angkut yang keluar masuk pabrik. Dockboard adalah suatu alat sebagai jembatan penghubung antara lantai dock dan lantai trailer untuk mempermudah perpindahan material dari trailer ke dock. Kemudian area untuk plaket dan peti kemas material produk. Kemudian juga ada area penempatan produk sebelum dilakukan pengiriman. Dan juga ada suatu kantor untuk kegiatan administrasi dan fasilitas lainnya seperti area untuk gang, jalan masuk, dan sebagainya. Nah, kita bisa lihat ya pada gambar ini bahwa yang bisa kita lihat adalah di gambar ini bahwa di sini ada parkir. Parkir ini adalah untuk tempat alat angkut transportasi yang digunakan. Ini ada dermaga dock. Ya, ada kantor administrasi, ini area pengepakan dan area penyimpanan. Nah, biasanya bentuk gudang itu sangat simpel gitu, karena dari area penyimpanan, pengepakan langsung keluar ke pintu out untuk barang tersebut bisa didistribusikan. Ini ya tata letak gudang ya, kita bisa lihat ya, ini area masuknya akan berbeda untuk area keluar. Ini inbound, nah posisinya juga akan disesuaikan dengan kendaraan yang digunakan. Kemudian juga ini ada outbound, ini juga adalah posisi pintunya juga akan disesuaikan dengan kendaraan yang digunakan. Ini adalah tata letak sel kerja. Jadi kalau tata letak sel kerja, ide sel kerja adalah untuk mengatur ulang orang dan mesin yang biasanya tersebar pada departemen proses yang beragam dan sewaktu-waktu mengatur mereka dalam sebuah kelompok kecil. Sehingga mereka dapat memusatkan perhatian pada membuat suatu produk atau sekumpulan produk yang saling berkaitan. Nah, ini biasanya banyak digunakan di dalam contoh rumah sakit. Kenapa rumah sakit? Misalnya kalau kita lihat ya, mungkin Anda pernah berkunjung dalam suatu rumah sakit itu, bahwa ada areanya tersendiri ya dalam proses produksinya. Kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa lihat ruang A ini adalah ruang sinar. Kemudian ruang B ini akan ruang laboratorium, dan C ini adalah ruang pendaftaran. Kemudian D ini adalah ruang pemeriksaan, E ini adalah ruang operasi, dan
Kemudian F ini adalah ruang pemulihan. Jadi mungkin Anda pernah bisa melihat berbagai rumah sakit itu beda-beda ya. Intinya dalam rumah sakit atau yang menggunakan tata letak sel kerja ini dikelompokkan berdasarkan produksi masing-masing orang ataupun pekerjaan tersebut yang saling berkaitan. Kemudian tata letak sel kerja, perhatikan pada gambar A dan B bahwa sel kerja ini selalu berbentuk U dan dapat mengurangi pergerakan bahan dan karyawan. Bentuk U ini akan dapat mengurangi kebutuhan ruang, kemudian meningkatkan komunikasi, mengurangi jumlah karyawan dan mempermudah dalam pemeriksaan. Jadi kalau kita lihat di gambar A, tata letak sekarang karyawan berada dalam area tertutup yang kecil, tidak dapat meningkatkan kinerja tanpa penambahan karyawan ketiga. Nah, sedangkan yang B, tata letak ditingkatkan. Karyawan terlatih dapat saling membantu dan ditambahkan karyawan ketiga jika hasil kerja perlu ditingkatkan. Kalau yang B ini, tata letak sekarang, dia lini lurus dan membuat sulit untuk menyimbangkan tugas karena kerjanya tidak bisa dibagi rata. Nah, sedangkan kalau dia dibentuk sel kerja dalam bentuk U seperti ini, tata letaknya ditingkatkan dengan bentuk U, karyawan memiliki akses yang lebih baik, 4 karyawan terlatih berkurang menjadi 3 saja. Nah, selanjutnya adalah tata letak proses atau tata letak fungsional. Jadi tata letak proses ini adalah penyusunan tata letak di mana alat atau jenis atau memiliki fungsi yang sama ditempatkan pada bagian yang sama. Nah, biasanya ini adalah contoh pembuatan roti, kemudian pembuatan mebel atau pembuatan bengkel. Nah, misalnya kenapa seperti ini? Karena ini berhubungan dengan proses yang sama gitu ya. Misalnya nih yang A ini adalah ruang pengumpulan alat ukur. Misalnya ini contoh pembuatan roti ya. Kemudian pindah ke B. Pindah B ini alat-alat itu dihaluskan bahan-bahannya. Nah, kemudian ini sudah mulai dibentuk dan kemudian di baking. Jadi intinya adalah dalam proses ini prosesnya itu dibagi-bagi sesuai dengan proses produksinya. Ada juga tata letak produk. Tata letak ini untuk proses produksi dan standar massal. Contohnya perusahaan yang menggunakan tata letak produk ini adalah perusahaan mie instan, kemudian perusahaan pemintalan, kemudian surat kabar, semen, dan minuman. Jadi maksudnya ini adalah kegiatan proses ini tidak akan bisa dilanjutkan sebelum kegiatan A ini selesai. Jadi misalnya kalau kegiatan mie instan berarti kan dia harus membuat produk itu berdasarkan produknya ya. Dan produksinya harus ada standar dan kegiatan dilakukan secara massal. Misalnya produk pembuatan minum. Nah, airnya dulu kan disuling, kemudian sudah memenuhi standar, maka masuk dalam pencampuran. Kemudian jika sudah memenuhi standar, masuk dalam pengepakan. Dan sudah memenuhi standar, maka masuk dia ke dalam packaging dan lain sebagainya. Ini adalah contoh misalnya pembuatan roti ya. Nah, ini adalah roti. Kalau kita lihat ya, di sini masing-masing sudah dibagi berdasarkan waktu. Pemanggangan roti itu 11 detik, kemudian perakitan bumbunya 20 detik, pembungkusan daging dengan roti adalah 14 detik, dan kemudian juga ada pengambilan pesanan, kemudian daerah panas, oven untuk memanggang, pada jam sibuk jumlah pekerja ditambah, ada bumbu, ada panggangan, dan ada pesanan dibaca di layar video. Ini adalah contoh proses produksi dalam pembuatan roti. Kalau kita lihat, proses awalnya adalah pesanan dibaca di layar video. Kemudian rotinya dipanggang selama 11 detik, kemudian perakitan bumbu selama 20 detik, dan pembungkusan daging dengan roti. Nah, setelah itu pesanan langsung diambil, maksudnya kemudian ini adalah daerah panas. Nah, kemudian di sini adalah pelayanan. Jadi proses pembayaran, kemudian pemesanan. Ini mungkin Anda bisa temukan di dalam toko bakery ya. Nah, kemudian ada layout kelompok. Kalau layout kelompok ini maksudnya adalah susunan kelompok komponen untuk proses produksi diletakkan di dekat tempat proses produksi dilaksanakan. Misalnya universitas atau tempat hiburan. Jadi maksudnya adalah proses produksi itu dilakukan di dekat tempat itu juga. Misalnya kan kalau universitas dekat dengan gedung rektorat, dekat dengan pusat administrasi, dekat dengan ruangan kelas gitu ya, dekat dengan segala macam berkaitan dengan kegiatan operasional dan kegiatan tersebut dilakukan di dalam gedung tersebut. Nah, ada proses produksi tetap. Nah, kalau untuk proses produksi tetap ini
Jika dalam layout-layout lain, produk yang bergerak sesuai dengan tahapan produksinya, maka pada tata letak jenis ini, justru produk tidak bergerak. Bahan baku dan alat produksilah yang mendatangkan produk. Contohnya bengkel industri pesawat, kapal, kereta, pembuatan jalan raya, jembatan, dan rumah. Nah, perusahaan memiliki alat ini diantaranya adalah karakteristik produk yang tidak dapat dipindahkan, resiko pemindahan, dan perlu diketelitian. Ini ya contohnya. Misalnya pembuatan pesawat, ya pesawatnya tetap saja di dalam warehouse itu ya, dalam gudang. Tapi yang berpindah adalah peralatan-peralatan lain dalam pembuatan pesawat. Baik, sekian materi dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan kita tanyakan di dalam kolom chat. Terima kasih.